langsung to the point. Biar kamu tidak bilang saya nggak rusak. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain. Biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kah? Sempat diragukan banyak pihak setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual fisik oleh Polda NTB lantaran keterbatasan fisik yang dimilikinya. Kini posisi Iwayan Agus Suartama justru kian terpojok. Setelah satu persatu wanita yang mengaku pernah menjadi korban dugaan kejahatan seksual Agus muncul dan memberikan kesaksiannya. Mengejutkan, inilah 5 fakta kasus Agus Buntung, viral video keseharian dari mulai suka menggoda wanita hingga korban bertambah 15 wanita. Benarkah ada pengakuan pemilik homestay sebut Agus sering bergonta-ganti wanita saat menginap? Fakta pertama, korban bertambah jadi 15. Awalnya banyak pihak yang meragukan dan juga merasa janggal dengan langkah Polda NTB yang menetapkan Iwayan Agus Suartama sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual fisik. Semua dipicu oleh kondisi Agus yang tunadaksa, tidak memiliki satupun tangan sehingga dirasa mustahil bisa melakukan pelecehan ataupun ruda paksa terhadap korbannya, para wanita yang justru memiliki tubuh yang lengkap. Namun, semua keraguan itu sepertinya sirna setelah laporan terbaru Komisi Disabilitas Daerah atau KDD NTB merilis jika jumlah korban Agus ternyata meningkat signifikan. Dari yang awalnya diduga hanya 1 orang, yaitu mahasiswi berinisial M, belakangan justru bertambah menjadi 15 orang, di mana 3 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Yang juga mengejutkan, selain pengakuan verbal, 2 di antara belasan korban bahkan memberikan keterangan yang dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti rekaman video dan audio. Ya, jadi memang ini juga mengejutkan bagi kita ya. Ketika kasus ini viral, ini semakin banyak kemudian para korban berani untuk bicara. Jika awalnya banyak netizen yang pro kepada pelaku, kemudian timbul solidaritas dari para korban atau saksi yang kemudian melihat apa yang dilakukan oleh Agus itu berani bicara, termasuk menyampaikan kepada Komisi Disabilitas Daerah NTB itu. Di sisi lain sebenarnya juga ada laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat tentang anak-anak yang hampir menjadi korban. Kami dari pendamping mencoba mengkontak korban yang memberitahukan peristiwa yang serupa terjadi. Yang pertama tanggal 28 September tahun 2024. Yang kedua itu tanggal 1 Oktober tahun 2024 yang pada tanggal 1 itu 2 korban yang kena. Itu mahasiswa semua? Mahasiswa semua. Iya. Hampir sama ya? Modusnya sama? Hampir sama, ya, hampir sama. Nah kok tiba-tiba sampailah di homestay. Yang lokasinya nggak jauh dari Udayana itu. Tiba-tiba penjaganya itu datang menghampiri, memberitahukan kayak kasih tahu bahwa bayar 50 gitu. Sedangkan saya tidak ada uang dan si cewek yang bayar. Setelah di kamar, ya sampailah saya kaget sedikit, dia membuka gitu. Oh, dia yang buka kan? Iya, dia yang buka. Kata lain, si korban itu kemudian berbuat sesuatu yang merugikan dirinya secara seksual, lebih karena si wanita, si korban itu kemudian takut, merasa tertekan, terintimidasi oleh sang pria yang kemungkinan besar, tentu saja saya katakan kemungkinan karena
kita masih berada pada satu taraf praduga tak bersalah ya, yang kemungkinan dilakukan oleh tersangka Agus gitu ya. Iya, jadi tersangka dong. Kalau enggak, kalau misal dibiarkan aja akan banyak lagi kayak gitu. Fakta kedua, beredar rekaman video dan suara Agus yang tengah merayu korban. Tidak memiliki lengan, namun bukan berarti Agus tidak memiliki kekuatan lain untuk menjerat para korbannya. Ibarat Don Juan, Agus pun memanfaatkan rayuan maut untuk menjerat para korbannya yang awalnya mungkin iba lantaran melihat keterbatasan fisik pria berusia 21 tahun itu. Dan di tengah kasusnya yang kini terus menjadi sorotan, viral yang diduga aksi Agus saat tengah merayu seorang wanita yang hampir menjadi korbannya. Nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Kakak akan jadi orang yang tertinggi besok. Saya bukan mengarang, buktiin kalau saya bohong. Saya langsung todopoin, biar kamu tidak bilang saya nggak bisa. Daka itu nanti masih sasak. Bahasa Indonesia ya. Walaupun kita berdua di kamar, saya tidak bisa apa-apa. Saya masih dimandiin sama mama. Saya bukan sama kayak cocok yang lain, biar jelas. Karena cocok itu hanya manfaatin kah? Ini tahunnya Agus ya menurut gua. Gus. Tahunnya Gus, pokoknya Gus, banyak yang Gus. Dan itu pas banget harta, tahta wanita. Iya. Tapi pasti ada hukuman yang setimpal lah pasti. Iya, pasti. Ada. Fakta ketiga, viral kelakuan Agus mulai dari kerap menggoda wanita, mampu naik motor sendiri hingga minum minuman keras. Di balik keterbatasan dirinya yang tidak memiliki lengan, namun siapa sangka jika dalam kesehariannya Agus ternyata bisa melakukan banyak hal layaknya orang normal. Mulai dari mampu mengendarai sendiri sepeda motor yang sudah dimodifikasi, minum air dari gelas, menggoda wanita di jalan, serta gestur-gestur yang terkesan menggoda lewat goyangan, kedipan nakal dan juga kecupan. Semua tingkah pola di luar nalar dan juga nakal yang diperlihatkan Agus di media sosial sontak melunturkan simpati netizen akan sosoknya yang awalnya diduga sebagai seorang disabilitas yang tak mungkin melakukan hal itu. Dua koma, kamu cantik, aku yang punya. Agus nih bos, tamplek dong. Kita tidak bisa kemudian serta-merta menihilkan bahwa mereka punya upaya, apalagi kalau kita lihat dari pelaku sendiri sebenarnya adalah orang yang produktif dalam kesehariannya. Dia bukan orang yang kemudian benar-benar kesulitan terkapar di kasur dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat kesehariannya, dia adalah mahasiswa, dia bisa bepergian kuliah, dia bisa bersama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi artinya keterbatasannya itu kemudian tidak serta-merta menihilkan peluang itu terjadi gitu, apalagi dengan yang dia lakukan adalah kan dari ancaman intimidasi verbal gitu ya. Orang yang sudah memiliki passion atau nafsu hasrat sebesar itu pasti punya cara-cara, dan polisi tahu cara menyidik seseorang bahwa orang tersebut bohong atau tidak. Apalagi didukung oleh kesaksian dari korban. Agak bingung juga sih nanggepinnya, karena orang disabilitas itu sangat jarang banget melakukan. Iya, benar-benar nggak habis pikir, karena memang orang-orang disabilitas itu kan jarang banget mungkin untuk memikirkan hal-hal seperti itu ya gitu ya. Kecuali memang dia, rata-rata kan orang-orang disabilitas itu pasti merasa dirinya bahwa dia punya kekurangan, dia merasa berbeda sama manusia-manusia lain gitu kan, sehingga biasanya mencetaknya itu prestasi. Fakta keempat,
Pengakuan pemilik homestay yang sebut Agus kerap bawa perempuan. Perilaku buruk Agus yang kerap membawa wanita ke homestay bahkan ikut dikuliti oleh pemilik dan juga karyawan homestay yang sering didatangi Agus. Menurut mereka, Agus yang tercatat sebagai mahasiswa semester 7 di sebuah sekolah tinggi negeri di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, memang sempat berulang kali membawa wanita berbeda ke homestay. Diduga selain murah, Agus juga merasa nyaman saat berada di penginapan tersebut. Singkat cerita dibawa ke homestay. Memang betul yang dikatakan tadi bahwa menggunakan motor si korban. Baik saksi korban, kemudian saksi yang melihat korban dibawa ke homestay itu, artinya penjaga homestay juga menjadi saksi. Korban yang melapor itu kejadiannya tanggal 7 Oktober. Korban kedua kejadiannya 1 Oktober pagi. Korban ketiga 1 Oktober malam. Korban keempat 28 September. Itu baru yang lapor. Kita nggak tahu yang lain ya. Tapi yang 4 pertama itu dalam jangka waktu kurang lebih 10 hari ya kira-kira ya. Pokoknya sebagai perempuan harus berhati-hati sendiri karena nggak semua waktu bisa selalu ada yang jaga, ada yang ini. Jadi apalagi kalau misalnya ngerasa nggak aman gitu, lebih baik nggak usah dijalanin gitu. Jadi kalau tempat-tempatnya gelap atau apa, lebih baik nggak usah dijalanin. Fakta kelima, trik Agus manipulasi korban dengan mandi wajib. Yang tak kalah mengejutkan, menurut pihak KDD NTB, perilaku amoral Agus ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2022 lalu. Sebelum akhirnya viral dengan kasus-kasus terbarunya di tahun 2024 ini. Diduga Agus menggunakan metode manipulasi psikologis untuk mendekati dan mengendalikan korbannya. Yang kesemuanya diawali dari komunikasi verbal antara tersangka dengan calon korbannya yang bertujuan untuk menggali informasi pribadi korban. Tidak jarang, di tengah keterbatasan fisiknya yang kerap membuat orang iba, Agus pun sering menawarkan metode tertentu termasuk ritual pembersihan diri sebagai trik untuk mendekati dan memperdaya korban. Saya sepintas ngerasain bahwa ada yang sukses tapi dia lagi diangsut sama orang, dirusak sama seseorang. Saya punya bawaan mantra di tas saya isinya gitu, bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Kamu sayang sama orang tua. Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang. Kamu pasti bisa itu. Kakak pasti bisa. Nah, se-Indonesia saja juga dipengaruhi oleh pelaku. Apalagi hanya satu orang. Kekerasan seksual bisa secara verbal, umpamanya bisa menggunakan kata-kata. Nah, secara fisik, mohon maaf ya, seluruh anggota badan bisa melakukan kekerasan seksual kan. Terus kedua juga untuk pemerintahan di Indonesia harus kejadian-kejadian seperti itu, apalagi kalau buat laporan polisi harus segera benar-benar ditindak yang seadil-adilnya. Untuk para perempuan di luar sana, pada saat Anda harus keluar ya ke tempat umum, berada dalam lingkungan-lingkungan yang umum gitu ya, pastikan pasang mindset bahwa Anda kemungkinan akan bertemu dengan orang-orang yang tidak baik. Persiapkan diri, boleh untuk belajar bagaimana sih caranya untuk mengatasi pelaku-pelaku pelecehan tersebut gitu. Harus seperti apa. Tapi yang pasti tunjukkan sikap, ekspresi, perlawanan, keberanian, ketegasan.